Sudah ya? Sudah ya? Oke, baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, ya baik, sudah 35 lumayan ya. Nah, baik, nanti yang belum biar menyusul, saya akan mulai saja untuk materi hari ini. Kita akan melanjutkan praktikum yang kemarin masih tertunda ya, untuk praktikum percobaan 1, di mana percobaan 1 ini secara teoritis atau teori singkatnya sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaannya. Nah, sebelumnya, apakah masih ada yang terkendala dengan MATLAB-nya? Masih ada kah? Sudah beres semua kah install MATLAB-nya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Baik, kalau sudah, apakah ada yang masih perlu untuk memulai dengan tutorial MATLAB? Masih ada yang perlu atau tidak? Tidak perlu, Bu. Sudah tidak perlu ya? Semuanya sudah bisa ya untuk MATLAB-nya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke baik. Kalau begitu kita akan memulai untuk coba untuk percobaan 1 yaitu PCM ya. PCM 1 di mana di modulnya sudah tertera di situ bagaimana langkah-langkah percobaannya tentang PCM 1 ini ya. Jadi PCM 1 ini nanti akan ada 3 percobaan. Yang percobaan 1 itu ada 2, yaitu kita menggunakan fungsinya MATLAB pada saat kuantisasi. Yang kedua kita akan, bentar saya sharing dulu. Kok nggak mau ini sharingnya, bentar ya. Sharing screen-nya tidak mau, bentar ya, ini kok terkendala. Oke ya, untuk modulnya bisa dibuka masing-masing. Oke, modulnya saja yang dibuka ya, nanti akan saya jelaskan untuk langkah percobaannya yang kemarin sudah saya singgung. Jadi kita langsung masuk kepada listing program yang ada di ini ya. Oke, jadi pertama kali kita akan lakukan pembangkitan sinyal sinusoida dulu ya. Jadi mungkin MATLAB-nya bisa dibuka semuanya. Kemudian kita buka untuk skripnya, kita akan membuat worksheet baru di situ. Jadi script kita buka new script ya, sehingga di situ ada editor yang tertulis untitled, yang artinya kita belum memberikan nama pada lembar kerja kita ini ya. Nah, dari, bentar nih saya, ini bisa enggak ya, mudah-mudahan bisa. Oke, ini ya. Oke, dari langkah pertama kita membangkitkan sinyal sinus, di mana di dalam skrip ini kita akan menuliskan sinyal sinusnya yaitu XT. Itu di situ sudah ada, bentar ya, sudah ada di modulnya, sudah ada listing programnya belum ya? Sudah ada kayaknya. Oh, ini sudah ada ya. Oke. Kalau sudah ada, kita tinggal manggil saja atau nyontoh di situ. Jadi kita akan membangkitkan sinyal analog atau berupa sinyal sinusoida di sini ya, yaitu XT, di mana XT-nya kalau di sini diberi nama X ya, diberi nama X. Bentar ya, ini nanti bisa diganti supaya tidak bingung. Saya masukkan di new script saya di sini. Ya, jadi saya menuliskan X ini sebagai sinyal sinusoidanya atau sinyal informasi di sini ya. Kelihatan enggak? Bentar, saya gimana caranya membesarkan?
Oh, enggak mau ya. Enggak mau dibesarkan ini ya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Ya, ini ya, mungkin agak lebih besar. Tidak bisa dibesarkan. Oke ya. Baik, jadi saya akan membangkitkan sinyal sinusoida ini yang mana dimulai dari langkah percobaan yang pertama tadi. Sinyal sinusoidanya berupa XT kalau di modul. Kalau di program saya berikan nama, ini XT juga boleh ya, dikasih XT saja biar nanti sama gitu ya. XT-nya adalah A sinus 2pi FT dalam hal ini ya, 2pi FT. Sehingga F-nya saya berikan nilai 2, dalam hal ini mau diganti boleh, mau 10, mau 20, mau berapapun boleh ya. Nah, cuma di sini nanti pada saat kita menentukan Fs-nya, Fs itu minimum 2 kali Fm. Fm itu yang ada di sini ya. Oke, jadi kalau di program ini yang ada di sini ini adalah Fm-nya. Nih, kalau saya tuliskan di sini Fm juga boleh. Silahkan biar nanti tidak bingung ya. Setiap kita ganti variabel, maka variabel yang berkenaan dengan itu semua harus diganti. Maka kita akan menggantinya dengan Fm yang ada di sini ya. Namanya kemudian Fs-nya adalah 40 kali Fm. Saya bikin 40, mau 20, 10, 5 dan sebagainya boleh. Yang penting lebih besar sama dengan 2. Ya, cuma kalau terlalu kecil biasanya nanti samplingnya terlalu sedikit ya, sehingga nanti bisa dikatakan kurang sempurna dalam hasil rekonstruksinya. Tapi boleh dicoba-coba. Nanti silakan, yang boleh dicoba adalah frekuensi bisa diganti-ganti, amplitudo juga bisa diganti-ganti, sehingga nanti kita akan mendapatkan sinyal PCM yang berbeda-beda tentu saja ya. Oke, sekarang kita sudah membuat XT di sini ya. Semua sudah bisa menuliskan ini. Saya di sini nanti kalau kita plot, kalau XT ini saya plot, maka nanti akan mendapatkan gambar di mana minimum dari sinyalnya adalah, bentar ya, yang ini saya kecilkan dulu. Sorry. Bentar ya, untuk plotnya saya plot dulu XT-nya, biar nanti kita tahu hasilnya seperti apa ya. Sekalian ini. Saya plot di sini dulu. Ya. Saya ngeplotnya adalah T, di sini T-nya adalah ini, T-nya adalah seper frekuensi ya, ini T-nya. Kemudian tadi X-nya saya ganti dengan XT. Jangan lupa pada saat kita mengeplot harus sesuai variabelnya dengan yang kita eksekusi ya. Kalau tidak nanti undefined variabel tentu saja, oke ya. Kalau ini saya save dulu di save as, sembarang save as namanya atau tempatnya bebas, tidak ada ketentuan. Supaya gampang silahkan membuat folder untuk praktikum coding, kemudian semua program yang sudah kita buat, terutama M-file-nya bisa disimpan di folder tersebut gitu ya, sehingga nanti tidak bingung mencarinya. Ini coba PCM. Ingat bahwa pada saat kita membuat nama dari M-file, pertama harus satu kata ya. Kedua harus tidak didahului dengan angka. Nah, kalau kedua hal tadi dilanggar, maka akan tidak bisa dieksekusi program M-file-nya. Seperti contoh ini, saya membuat nama dari M-file adalah coba PCM. Karena ini dua kata, saya berikan underscore supaya dia menjadi satu kata. Jelas ya di sini ya. Oke, kemudian kita save nanti kita akan punya file .m ini ya. Coba pcm.m nih. Jelas ya? Nih, coba pcm.m. Kemudian saya akan running dulu. Saya sudah mendapatkan sudah membuat xt, kemudian akan saya running xt-nya ya. Dari ini saya komen dulu biar tidak keluar.
Nah, di komen itu gini. Jadi kalau kita tidak ingin mengeksekusi sintak tersebut, tidak usah dihapus, kita beri komen gini ya. Jadi di highlight, kemudian klik kanan ada komen-komen. Kalau dia sudah ada persennya ini di depan dari sintaknya ini ada persen, maka semua ini tidak akan dieksekusi. Yang di kanannya persen tidak dieksekusi. Makanya ini jujur saya berikan sinyal analog atau sinyal informasi, saya beri persen supaya ini tidak dieksekusi. Karena kalau ini dieksekusi dia tidak ada maksud, bukan sintak MATLAB, tapi nanti dia akan salah ya. Oke, sekarang akan saya running. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh add folder, boleh sync folder. Nah ini adalah hasil dari running program saya. Saya punya XT yang kemudian saya plot di sini. Plotnya adalah karena fungsi T di sini, maka T, XT. Jadi XT-nya saya plot di sini ya. Menjadi gelombang sinus. Ini macam-macam bisa, ini saya berikan kalau seandainya saya hanya ini saja, EXT kemudian kurung tutup, ya, saya tidak memberikan warna, tidak memberikan tidak memberikan warna, tidak memberikan ketebalan garis, ini kan merah kemudian agak tebal ya. Sekarang saya hilangkan, jadi saya natural saja, ngeplot saja T, XT. Nanti jadinya seperti apa? Sekarang kita lihat. Nah ini ya. Ini jadinya sinyal sinus pada saat kita mengeplotnya tanpa perintah apapun. Ini yang memberikan gambar adalah MATLAB sesuai dengan ketentuan MATLAB ya. Garisnya kecil, kemudian warnanya biasanya itu biru terlebih dahulu. Biru atau apa ini ya? Hijau ini. Tidak tahu, pokoknya naturalnya seperti ini ya. Kalau saya pengen dua gambar, contoh kemudian saya sampling di sini, yang satunya saya sampling itu dengan perintah stem, ini ya, satu lagi. Ini sekalian untuk belajar untuk melatih menggunakan MATLAB ya. Sekalian nanti kalau sudah sedikit ini nanti kalian sudah bisa langsung melanjutkan sendiri ya. Oke, sekarang tadi yang sinyal sinus tadi yang saya plot ini akan saya sampling sesuai dengan frekuensi samplingnya. Untuk itu saya cukup menggambarkan dengan perintah step. Kalau plot itu seperti ini, kalau stem itu nanti sudah berupa sinyal samplingnya ya. Nah ini di figur kedua, figur 1 ini figur 1 ya, ada dua gambar. Gambar yang pertama ini jadi 2, 1, 1 saya plot, ini ada dua baris, nanti di figur 1 ada dua baris, 1, 2, satunya sini ya. Dan satu kolom berarti ada satu gambar dalam satu baris. Ini gambar pertama yaitu ini, saya mengeplot X kali XT tadi. Yang gambar kedua mengeplot TXT dengan perintah stem. Maka di sini nanti akan keluar dengan perintah stem tadi ya. Ini saya hapus dulu, kemudian saya eksekusi lagi. Oh, di sini ada cannot find case sensitive made for subplot. Ini subplotnya enggak cocok nih ya. Nah, kenapa enggak cocok subplotnya? Ini 211, ini 212. Mestinya dia pada gambar 2 ya. Tapi dia tidak mau pada perintah line 21 ini. Line 21 ini ya. Oke. Line 21 ini subplotnya enggak mau. Kenapa kira-kira? Dia bilang the close match subplot di sini. Oh, match ya. Unexact not match ini. Jadi di sini hurufnya ini huruf besar, maka dia enggak mau. Subplot harus huruf kecil. Jadi tidak matching dengan perintah di MATLAB. Jadi sintak di MATLAB subplot itu harus huruf kecil. Karena tadi saya berikan huruf besar, maka dia memberikan bahwa ini di line 21 ini S ini kelihatan ya. Dia tidak di subplot ini. Dia sudah menunjukkan mana yang salah. Oke, setelah saya rubah, saya eksekusi lagi. Ini supaya saya tidak terganggu dengan ini, saya clear terlebih dahulu. Kalau CLC berarti di sini saya menge-clear hanya pada monitornya. Supaya saya di dalamnya yang tadi saya running sebelumnya itu nilai variabelnya tidak ikut, maka saya bisa memberikan perintah clear all seperti kemarin ya, sudah saya berikan contoh ya, clear all kemudian CLC.
Jadi ini benar-benar kalau saya eksekusi lagi nanti hasil yang tertera adalah hasil yang eksekusi terakhir. Buktinya kalau saya berikan tanya XT maka dia nggak mau karena sudah hilang ya, di memorinya sudah hilang. Maka ini saya clear lagi, kemudian saya running lagi. Jadi program yang ini tadi akan saya running lagi. Saya akan melihat figur 1 isinya apa. Nah ini ya. Ya ini. Dia sudah pasti membedakan kalau ini ada dua warna. Nanti kalau sudah 3, 4 dan sebagainya dia nggak punya warna lain. Ya nanti berulang. Biru lagi gitu ya. Hijau lagi. Ini hijau kemudian saya ini. Hijaunya ini saya diperintahkan ya. Kalau sekarang tidak ada perintah. Coba ya ini ya. Saya berikan. Coba tidak ada perintah gambar. Saya ini supaya kalian tahu nanti gunanya apa ya. Nih. Saya eksekusi lagi. Nah ini biru semua ya. Biru semua karena dia si MATLAB hanya menyediakan warna-warna tertentu. Biasanya bisa 2. Nanti kalau ada 1 lagi nanti bisa ada yang tidak dirubah warnanya, ada yang dirubah warnanya cuma 1. Nah, supaya kita benar-benar bahwa saya ingin membedakan warna dengan 2 gambar tadi, kita bisa perintahkan di sini ya. Ini tadi. Ini yang tadinya biru, kemudian garisnya itu tidak tebal. Kemudian ini juga biru, garisnya juga tidak tebal. Maka saya bisa membuat garis ini menjadi tebal dan warnanya berbeda. Nah, dengan cara seperti ini. Ya. Jadi ini gunanya untuk itu. Ya. Jadi saya mengeplot T, XT. Ini suara saya masih bisa terdengar? Terdengar ya? Terdengar, Bu. Saya khawatir nanti saya ngoceh, tahu-tahu tidak terdengar. Saya mengeplot T, XT dengan warna di sini red ya. R itu red. Nanti kalau mau biru blue, kalau kuning yellow, green hijau green dan sebagainya. Nanti bisa di help sendiri di MATLAB-nya akan ditunjukkan semuanya warna apa saja. M, magenta dan sebagainya ya. Ini saya kasih warna red dengan line width atau ketebalan 2. 2 itu mesti lebih tebal daripada 1 ya. Yang biasa yang kalau kita tidak kasih ini berarti dia akan 1 nilainya. Yang kedua tadi juga yang subplot yang gambar nomor 2. Saya berikan juga warna hijau dengan ketebalan 2. Maka nanti saya akan running lagi. Ini saya hapus biar nanti kelihatan yang gambar yang terakhir yang muncul ya. Saya hapus kemudian nah ini ya. Jadi ini adalah red dengan ketebalan yang line width-nya 2 ini tadi, yang ini ya, red. Yang hijau ini adalah nih green, line width-nya 2 ya. Jadi ini berguna untuk merubah ketebalan garis dan warna, memberikan warna pada gambar. Jelas ya? Kemudian ada kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini perintahnya adalah grid on di sini ya. Sekarang kalau ini saya hapus semuanya, saya hapus, saya berikan komen, berarti kan tidak dieksekusi ya. Ini juga saya berikan komen di sini. Jadi kalau mau itu enggak usah dihapus, di komen saja ya. Nanti kalau kita pakai sewaktu-waktu kita bisa uncomment lagi gitu ya. Oke. Ini ada title di sini, ada Y label, ini ada X label. X labelnya ini. Ini title, ini X label time ini ya. Nah, semua itu saya hapus. Jadi saya ingin plot saja, tidak dikasih apa-apa ya. Nanti apa hasilnya kira-kira? Nah ini. Jadi gundulan ya. Gundulan gambarnya, tidak ada title-nya, tidak ada Y labelnya, tidak ada X labelnya, tidak ada kotak-kotaknya. Gitu ya. Kalau saya ingin memberikan label di sini, title dulu ya. Saya beri title aja dulu. Title, saya berikan nanti ya. Apa yang ada atau yang keluar di gambar tadi, sekarang saya eksekusi lagi, saya running, keluar nih title, sinyal sinus, sinyal sampling. Jadi di sini memberikan title-nya, judulnya sinyal sinus, gambar yang pertama. Gambar yang kedua judulnya adalah sinyal sampling. Maka keluar di sini ya. Kemudian saya kasih grid on. Jadi ini kotak-kotaknya muncul. Grid on ini memberikan kotak-kotak pada gambar. Tujuannya apa? Supaya kotaknya muncul, supaya kita gampang.
ini sebenarnya sinyal ini berapa sih nilainya ya. Yang ini berapa amplitudo ini. Kalau ada kotaknya akan lebih mudah untuk membaca nilainya ya. Saya running lagi. Nah ini ya. Udah keluar, ada title, ada kotak-kotak grid-nya di on kan ya. Nah sekarang mau memberi label Y label dan juga X label. X-nya ini adalah T-nya, di sini adalah amplitudonya ya. Kalau saya berikan semua berarti yang X label ini saya pasang nih judulnya nanti time di X labelnya, yang Y labelnya judulnya amplitudo ya. Nah, ini di gambar 1, gambar 2 tidak saya beri label dulu. Kemudian saya eksekusi lagi. Apa yang muncul di sini? Yang muncul di sini title-nya di gambar 1, Y label dan X label di gambar 1. Yang gambar 2 hanya title saja yang ada, ini title. Dan grid on. Y label dan X labelnya belum ada ya. Nah nanti kalau mau dipasang semua gini. Jadi supaya kalian tahu, karena programnya di situ sudah program jadi, khawatirnya saya tidak tahu maksudnya ya. Jadi kalau sudah seperti ini, maka kemudian saya running lagi, maka akan muncul gambar yang sempurna seperti ini. Ada title-nya, ada labelnya, ada grid-nya dan sebagainya ya. Jadi nanti bebas mau seperti apa gambarnya, cuma yang jelas bahwa kelengkapan gambar juga mempengaruhi nilai nanti ya. Nah, kalau ini kan lebih jelas, oh amplitudonya, oh ini time berarti ini fungsi waktu, wiki sinyal sinusnya, ini sinyal samplingnya, jadi jelas. Kalau tidak ada semua tulisannya, ya yang ngoreksi nggak tahu ini apa, sinyal apa gitu ya. Akhirnya pengaruhnya terhadap nilai. Oke? Jelas kira-kira ya? Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan, ini sudah tinggal mengetik ulang ya. Kalau mau copy paste silahkan sekali lagi, nanti copy paste itu enak di depan, tidak enak di belakang. Karena kalian tidak akan mendapatkan komen merah-merah tadi, yang Bu Nur dapatkan tadi. Kalau kalian tidak mendapat pesan merah, maka nanti tidak akan belajar untuk memperbaiki. Ini sebenarnya salahnya di mana gitu ya. Nah, nanti akhirnya pada saat post test apa? Bingung saat mendapatkan komen merah tadi. Karena tidak terbiasa. Padahal ini kalau dia biasakan nanti paling lama-lama hafal. Paling 15 kesalahan biasanya yang kita dapat keseluruhan. Jadi kalau kita sering running, kemudian mendapatkan kesalahan satu, nanti kesalahan berikutnya berbeda lagi, kesalahan berbeda lagi. Nanti lama-lama hafal membetulkannya gitu ya. Jadi nanti saat post test mendapatkan kesalahan itu, kita sudah mahir untuk menyelesaikannya ya, itu keuntungannya. Oke. Nah kalau hanya copy paste tidak pernah mendapatkan merah-merah, surat merah, maka nanti akan bingung di belakangnya ya. Jadi silakan, hidup adalah pilihan sekali lagi. Jadi silakan memilih yang enak dulu, kemudian sengsara belakangan, ataukah sengsara dulu, yaitu ngetik sendiri, merunning sendiri, nanti enak di belakang. Ataukah mau enak dulu, enak di belakang, sengsara di depan, sengsara di belakang. Silahkan mau dipilih yang mana ya. Oke. Jadi mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan kalau ada pertanyaan untuk membuat program di MATLAB. Belum ada Bu. Iya, silahkan. Belum ada Bu. Belum ada? Ya, belum. Semua sudah oke ya, tidak ada masalah ya dengan ini ya. Oke, silakan sambil mengetik ya. Sambil mengetik nanti kemudian sedikit di running. Kalau ada yang salah nanti silakan untuk share screen, nanti kita lihat pembetulannya bagaimana ya. Dan nanti setelah teman lain juga mengetahuinya. Oke. Ini juga saya akan lanjutkan untuk berikutnya tadi apa tadi? Berikutnya tadi kita menggeser amplitudo. Jadi kalau XT tadi yang kita peroleh, sudah saya hapus, saya running lagi ya. Pada saat kita running, di sini mendapatkan nilai minimumnya min A, A-nya 2 ya,
maksimumnya plus A gitu ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian di tahap ini kita akan menggeser amplitudo ini sehingga minimumnya 0 dan maksimumnya otomatis 2 kali A ini tadi. Berarti nanti 4, 0 sampai 4 ya. Jadi pada proses berikutnya kita akan menambahi X ini dengan A ya. Jadi nanti akan mendapatkan nilai minimum dari XT-nya adalah 0, maksimumnya 4 karena tadi amplitudonya 2 ya. Oke, sekarang saya masukkan programnya karena benar sudah ada listing programnya. Supaya cepat ini benar copy saja ya. Atau benar kalau nanti ada kesalahan insya Allah bisa membetulkan. Jadi tidak apa-apa ngopi ya. Oke, saya masukkan di sini. Ya. Nah, shiftingnya adalah ini, shifting amplitudo. Ini X1 tadi. X1 adalah X plus A. Tadi saya mengatakan di sini XT, berarti ini juga harus saya ganti XT ya. Kemudian X berarti X1 ini X1 atau XL ini ya. Saya benahi saja ya, saya benahi. Ini nanti soalnya kalau kita ngeprint harus sama. Saya ganti XL saja ya, XL. Oke. Ini juga XL biar saya yakin karena ini tadi XL atau X1 hampir sama ya. Oke. Setelah saya menggambarkan atau men-shifting atau menggeser amplitudo ini tadi yaitu X-nya XT plus A di sini yang sini tadi adalah XT ini ya. Ini ya. Jadi yang kita geser XT-nya ini plus A ini ya. Nah itu ditulis saja sini seperti ini tadi ya. Ini prosedurnya, ini adalah programnya ya. Kemudian saya akan plot lagi untuk XT-nya coba seperti apa. Kalau sudah ada saya mau copy saja biar cepat ya. Kalau belum ada nanti akan saya tulis. Figur kedua, oh belum ada. Belum ada. Langsung kuantisasi ya. Sekarang saya berikan di sini subplotnya 3 saja ya, biar gampang di sini. 3. Jadi nanti 3 baris ya. Jadi saya akan nanti kalau kalian sudah mengetik 1, nanti tinggal copy paste ya. Contoh ini ya. Di sini tinggal copy paste saja. Nah, ini gampang. Tinggal nanti ganti ini 3, ini gambar ketiga ya. Kemudian tinggal ini adalah plot. Harusnya tadi yang plot ini yang di copy ya, jadi nggak usah ganti. TXT ini silahkan diganti warna. Warnanya magenta saja, line width sekian. Oke, kemudian ini sinyal shifting, sinyal pergeseran. Sinyal yang sudah digeser. Biar gampang ya. Oke, kemudian saya eksekusi lagi. Oke, ini dapat ya. Oh, bentar. Hasilnya X1 ya. Keliru, yang diplot XT jadi dia enggak. Oke ya. Yang diplot adalah X1 yang sudah saya geser ini tadi ya. X1 saya geser sepanjang A tadi, shifting amplitude ya. Maka di sini harus X1. Ini saya eksekusi lagi. Tidak bisa ya. Undefined function, itu X1, XL tadi ya. Salah menulis. Tadi sudah saya ganti XL, jadi ini yang saya plot adalah XL. Hati-hati ya kalau ini tadi sekarang diperhatikan di sini ya. Undefined function variable X1 yang memang tidak ada, adanya XL gitu ya. Nah, kalau warning seperti ini berarti kita sudah tahu bahwa variabel ini tidak ditemukan di atas plot. Jadi sebelum kita plot
harus ada variabel ini, sementara di sini tidak ada. Makanya kita keliru tadi yang kita ini yang diplot ini ya, yang kita tulis adalah XL bukan X1, sehingga di sini harus saya ganti XL di sini ya, XL, baru nanti dia mau. Oke, dieksekusi lagi. Nah, ini baru mau ya. Nah, ini jadi negatifnya 0, maksimumnya 4. Kalau ini negatifnya -2, maksimumnya +2 gitu ya. Oke, jelas ya? Wes pokoknya nurut ini aja, nurut ini sudah nanti sudah betul ya, udah betul semua. Listing programnya juga ada di bawahnya, tinggal ngetik lagi. Nanti kalau ada yang mengetik sendiri dan setelah di running mengalami kesalahan, silahkan share screen ya. Oke, baik silahkan. Ini untuk praktikum terlebih dahulu. Nanti jangan lupa ada tugas di sini ya. Tugasnya yang kemarin sudah saya terangkan belum kemarin tugasnya yang MyTrade ini? MyTrade Quantization sudah saya terangkan ya. Ini yang tugas sudah saya terangkan kemarin. Untuk penjelasannya sudah, tapi untuk tugasnya belum. Tugasnya yang ini belum? Belum, Bu. Yang MyTrade ini belum? Masih belum. Bu. Belum. Oke, sekarang yang diselesaikan yang ini dulu sampai selesai semua, terrunning semua. Yang diminta dikeluarkan semua ini, tampilkan semua gambar hasil running program sebagai laporan sementara dan tulis penjelasan semua hasil yang diperoleh ya. Jadi nanti untuk laporan sementaranya hasil running dari ini plus penjelasan setiap gambar. Seperti ini contoh, sinyal yang digeser maksudnya apa? Amplitude menjadi minimum 0, maksimum 4 dan seterusnya. Pokoknya penjelasan dari hasil gambar yang kalian running ya, seperti apa itu untuk laporan sementara. Plus nanti ditambah tugas ini ya. Tambah tugas. Oke, tugasnya saya jelaskan. Ini mau ngetik dulu, menyelesaikan atau dijelaskan dulu? Enaknya. Dijelaskan dulu saja, Bu. Jelaskan dulu aja ya. Oke. Di tugasnya dijelaskan dulu. Oke. Yang di sini tadi kita akan menggunakan kuantisasinya dengan fungsi MATLAB yaitu round ini ya. Round ini fungsi MATLAB yang digunakan untuk proses kuantisasi dalam hal ini ya. Di sini. Jadi nanti sinyal sinus ini akan disampling menggunakan fs yang sudah ada di sini, sekian ini. Kemudian akan dikuantisasi menggunakan fungsi round ini. Sehingga nanti hasilnya ideal karena dia sudah diberikan fungsi oleh MATLAB ya. Jadi sintak round kita gunakan untuk proses kuantisasi. Ini di percobaannya sampai nanti menghasilkan PCM. Jadi semua ini sampai langkah kelima. Setelah itu dari itu tadi semua adalah PCM encodernya atau TX-nya. Ya ini proses decodernya merubah ini kemudian mendapatkan sinyal sinus kembali ya. Di sini setelah keluaran dari filter ini maka nanti berubah sinyal sinus kembali ya. Nah, setelah itu selesai, itu adalah percobaannya selesai, kemudian mengerjakan tugas. Tugasnya adalah buat program untuk proses kuantisasi, tapi tidak menggunakan round seperti fungsinya MATLAB, tapi menggunakan MyTrade Quantization. Jadi MTQ, metode MTQ kita gunakan untuk proses kuantisasi, ya. Nah, nanti di MyTrade Quantization ini tergantung N-nya minta berapa. Kalau di round tadi kita tidak bisa minta karena sudah default di situ ya. Di roundnya itu sudah default N-nya berapa atau bit-nya berapa. Kalau nanti kita di sini bisa mengatur bit-nya bisa 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita tahu bahwa jumlah level kuantisasi, jumlah levelnya ya. Jumlah levelnya itu ada 2 pangkat N. N itu bit informasi, nanti satu karakter berapa bit gitu ya kalau dalam teks gitu ya. Nah kemudian ini juga nanti bisa kita ganti dengan 4. Nah ini programnya kita buat sendiri. Kalau round tadi kita ngambil fungsi kita gunakan gitu ya.
Kalau ini kita meng-create sendiri proses kuantisasinya menggunakan metode MTQ di sini ya, MTQ di sini, oke ya. Nah, kemudian bagaimana penjelasan dari MTQ-nya? Penjelasannya seperti ini. Seperti ini ya. Saya bikin dulu ya supaya lebih jelas. Nah, MTQ-nya adalah saya langsung masuk karena ini proses PCM-nya sudah selesai. Saya langsung masuk ke sini. Nah, ini ya. MTQ, metode MTQ untuk sekali lagi proses kuantisasi ya. Oke. Ini bitnya 3. N3. Jadi 2 pangkat N yang kemarin di itu ya di modul ya. Nah, karena saya akan menghasilkan sinyal PCM-nya nanti per 3 bit, jadi 1 karakter 3 bit ini, maka jumlah level kuantisasinya ada 2 pangkat 3, berarti ada 8. Ini saya ilustrasinya karena mic-nya ini adalah tengah-tengah, jadi sinkron ya antara level positif dan negatifnya sama, simetris. Kemudian untuk T-nya waktu, jadi NT-nya, jadi jumlah sampel setiap waktunya sama juga. Ke kiri negatif sama jumlahnya, ke kanan juga sama. Ini karena teorinya namanya middle ini ya. Middle ini. Jadi middle-nya ini adalah sorry. Middle-nya ini adalah astagfirullah. Ini ya. Kok enggak mau? Nah, ya. Nah ini yang memberikan proses simetris tadi ya, namanya ini. Oke. Nah, untuk menggunakan bitnya 3 bit, maka saya akan membuat level kuantisasi sejumlah 8. Apanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gini. 8-nya dari sini. Min 3, jadi nanti jumlah level kuantisasi, disingkat apa? N besar ya kemarin ya. N besar adalah 2 pangkat N kecil. Ya, pangkat N kecil. Di teori kemarin ya. N kecil adalah bitnya. Berarti ini jumlah level kuantisasi. Sementara untuk nilai level kuantisasinya adalah N besar, nilai level kuantisasi ya, adalah N besar min 1. Nah ini dulu. Ini ada di teori Siskom ya. Jadi nanti nilainya, ini nilai level kuantisasi itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ini nilai kuantisasi ya, beda ya. Jadi nanti nilai kuantisasi sejumlah N-1. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena N besarnya 8. Ini N besar ini ya. Ini N besar ini. Sama dengan di sini N besar ya. Mengerti ya? Jadi jumlah nilai kuantisasinya adalah N besar min 1. Ya. Karena ini harus 7, berarti supaya simetris saya berikan negatifnya itu ada di bawah 0 ini ada 3, di sini ada 3. Maka dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0. Karena data 0-nya ya, tengahnya ya. Berarti kita cukup dari min 3 sampai 3. Ini jumlahnya sudah 7. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Jelas ya? Nah, ini nilai kuantisasi. Ini nilai kuantisasi. Ini nilai kuantisasi. Kalau ini jumlah level kuantisasi. Ya. Jumlah nilai kuantisasi, jumlahnya. Ini nilainya, ini jumlahnya ada 8 nilai ya. Oke, kemudian level kuantisasinya sendiri disebut N, 2 pangkat N tadi. Ini level kuantisasinya 8, nanti ada 9 nilai, ada 8, ada 7
nilai kuantisasi. Nilai kuantisasinya yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Jelas ya, bisa membedakan N besar, N kecil, juga jumlah nilai level kuantisasi dan nilai kuantisasinya sendiri ya. Oke, jelas ya. Kemudian yang ke sini, ini juga begitu, mengikuti saja, mengikuti. Berarti ini jumlah sampelnya berapa? Ya otomatis nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jumlah sampel T-nya ya. Jadi T-nya diberikan nilai sebanyak diberikan apa tadi? Kalau ke atas itu level, kalau ini adalah jumlah sampling ya, jumlah samplingnya ada 8. Cuma yang dihitung bukan jumlah samplingnya, tapi stepnya, step samplingnya ini 1, ya, 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Oke, jadi step sampling ini sama dengan jumlah nilai kuantisasi. Jumlah nilai kuantisasi sama ya. Kesana tadi juga 7, kesininya 7. Oke. Nah, kalau time samplingnya mana ini? Min 3,5, min 2,5, min 1,5, min setengah, plus setengah, plus 1,5 dan seterusnya. Sampai 3,5. Nanti jumlahnya 8. Kalau stepnya jumlahnya 8 min 1 pasti ya. Oke. Jelas sampai di sini? Oke, kalau jelas kemudian nanti kita akan meng-create programnya sendiri berdasarkan nilai teori ini tadi. Teori ini saya bawa ke sini supaya gampang nanti ya. Gampang untuk membuat programnya. Jadi saya berikan di sini adalah nilai N. Jadi sampling, time sampling ini ya, time samplingnya dari min 3,5 sampai 3,5 ini. Dari min 3,5 sampai 3,5, paham ya? Ini nilai level kuantisasi, nilai levelnya saya tuliskan di sini, di step ini. Ini kan berada, min 3 berada di antara min 3 sampai min 3,5 sampai min 2, ini min 3 ya. Yang di sini step di sini nilai kuantisasinya min 2, yang di sini min 1, yang di sini 0, yang di sini 1, yang di sini plus 2, yang di sini plus 3 dan seterusnya. Ini pun demikian, di step pertama diberi nilai min 3, kemudian min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Ya, jadi ini adalah nilai kuantisasinya. Ini nilai waktu kuantisasinya. Waktu kuantisasinya ya. Kemudian oleh encoder proses ini yang di atas ini ya, ke atas sana, ini sampai sini, ini dirubah ya menjadi sinyal biner 000 000. Lah ini 3 bit yang di sini tadi. Hasilnya pasti 3 bit. Nih ya, nih 3 bit. 3 bit dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, 6 itu dari sini. Ada 7. Berarti nanti akan diperoleh sinyal PCM-nya adalah 7. Apa 7 apa yang namanya ya? 7 kalau teks itu sudah karakter ya, 7 karakter. Masing-masing karakter disimbolkan dalam 3 bit di sini, 3 bit ya. Jadi nanti bit-bit ini akan berjumlah 7. Berjumlah 7. Sesuai apa? Sesuai nilai kuantisasinya. Ini ya. Kalau dimulai dari 0, otomatis di sana tadi nanti adalah 7 gitu ya. Oke. Ini yang kemudian dibuat ke dalam programnya MATLAB. Nah, terus bagaimana programnya? Programnya ada di sini. Programnya ada di sini ya. Ini matriks dengan N sama dengan 3. Kita buat encoder karena ini boleh, ini variabel saja ya, boleh macam-macam. Ini diberikan encoder karena ini nanti
bentuknya adalah yang 1100 dan sebagainya tadi ya, ini yang binernya nanti. Nah, kita berjalan dari 1 sampai length X. Length X-nya tadi adalah yang ini tadi. Yang ini tadi ya. Yang ini tadi. Nah, ya. Jadi kita ambil ini. Kalau di antara ini berarti dia. Di antara ini berarti dia. Di antara ini dia. Kalau dia berarti ini. Kalau ini berarti ini dan seterusnya. Jadi nanti tinggal seperti itu saja ya. Jadi F sekian ya ini ya. Jadi FXI-nya adalah 0,5 sampai 1,5. Berarti di mana ini? 0,5 sampai setengah. 0,5 sampai 1,5 di sini ya. Sorry. Berapa tadi? Min setengah ya. Benar. Jadi saya makan dulu. Plus setengah sampai 1,5. Oke, jadi di sini. Kalau plus setengah sampai 1,5, berarti dia nanti nilai level kuantisasinya adalah 1. Nilai bitnya adalah 100. Begitu ya. Ini dimulai dari sini. Nanti mulai dari sini juga boleh, silahkan ya. Seenaknya saja, yang penting ke 6-nya ini, ke 7-nya ini terdefinisi. Yang penting ya. Silakan nanti dimulai dari min 3,5 sampai min 2,5 juga boleh ya. Yang penting ini jangan salah mendefinisikan. Antara ini dan ini tadi nilai kuantisasinya adalah 1 dan nilai bitnya adalah ini. Gitu ya. Kemudian jika tidak ini, apakah XI-nya 1,5 sampai 2,5? Kalau iya, maka nilai kuantisasinya 2. Dan nilai nanti bitnya, hasil PCM-nya atau encodernya dalam hal ini adalah 101 hasil encodernya ya. Dan FS LS sampai selesai di sini ya. Nanti setelah selesai disusun sebagai encoder ini adalah proses ini tadi, masing-masing proses tadi ya. Proses yang ada di sini tadi yang mulai dari 1 sampai kemudian di ini di JJ. Sehingga nanti outputnya setiap nilai proses nanti menghasilkan ini dan seterusnya. Maka ditulis di sini ya. Oke, jadi nanti setelah ini ditulis, ini baru PCM-TX. Jadi nanti menghasilkan bit-bit 0101. Nah, kemudian di TX-nya, atau ini dibuat dulu ya, coba dicobakan di MATLAB dulu. Dicobakan di MATLAB supaya nanti punya gambaran ya. Oke ya. Supaya saya nanti kalau kalau ada kesalahan tidak bingung, saya buat nama baru ya. Tapi nanti jadi satu saja supaya gampang nanti ya. Nama baru ini akan saya buat berdasarkan ini tadi ya. Cuma nanti X-nya tidak ada. Ini harusnya nyambung memang ya. Nyambung dari atas. Atau saya buat di sini aja ya. Oke, tetap sini. Ini nanti untuk menggantikan ini loh. Menggantikan proses kuantisasi ini ya. Menggantikan ini sebenarnya ya. Jadi kalau saya menggunakan round ini, tinggal nulis round gitu. Dan nanti round-nya ini diganti dengan proses tadi gitu ya. Jadi nanti X-nya ngambil dari sini sebenarnya. Jadi kalau saya putus enggak bisa ya. Maksudnya variabelnya pasti tidak ditemukan. Maka ini saya komen dulu. Nanti tadi harusnya diselesaikan ini dulu ya. Saya selesaikan yang round dulu. Tapi enggak, ini gampang kok, enggak usah ya. Saya masuk ke situ aja. Oke, saya mana tadi? Ini ya. Ini. Yang PCM-TX. Waduh, ini enggak bisa di copy. Oh, bisa ya. Berhasil enggak ini ya? Nanti sebentar ya. Saya kasih tanda dulu ini MTQ ya, biar nanti kita nggak bingung. Ya, setelah itu,
Setelah itu kemudian yang satunya belum. Ini ya. Mudah-mudahan nggak ada yang hilang ya. Oke. Setelah itu berarti nanti akan diperoleh ENC-nya ini berupa apa itu 1010. Sekarang saya buat figur kedua ya. Figur kedua dulu. Mengeluarkan listing. Plot figur kedua mana ini nih ya. Saya tulis sorry. Kalian juga bisa sambil menulis supaya nanti nih figur kedua dulu ya. Saya tulis di sini. Ini yang saya plot adalah T dengan XT. Tadi saya rubah dengan XT ya. Kemudian Kuan. Nah, Kuan. Kuan di sini saya menggunakan kuantisasi tadi ini ya, Kuan. Saya menggunakan di sini ENC ya. Saya menggunakan ENC untuk menulis atau untuk menggambarkan ENC ya. Oke, coba saya ini dulu, saya running dulu. Saya clear all dulu biar aman. Kemudian saya CLC ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Undefined function of variable X. Di mana ini? Di line 18. For line ya. Kenapa dia kok tidak mau? Karena saya tadi pakainya XT di sini ya. Ini ya, X ya. Saya pakai XT tadi. Ya. Jadi ini length XT. Di depan tadi kan XT saya pakainya ya ini ya. Saya rubah tadi X jadi XT. Jadi semua harus dalam XT ya. Lah ini nanti juga nggak mau pasti. Coba kita running lagi ya. Nah dia nggak mau. Di mana? Di line 19 ini. Nah karena kita harus XT ya. XT ini XT merubah semua. Pokoknya kalau ada variabel yang di atasnya itu dirubah, yang dieksekusi, maka berikutnya juga harus dirubah ya. Kemudian ini rubah, ini rubah, ini rubah, ini rubah. Makanya nanti setiap orang bisa memilih variabel yang berbeda-beda supaya nggak dicontoh temennya ya. Oke. Kemudian ini XT lagi, ini XT lagi, XT, XT. Nah sebenarnya yang penting tuh kita belajar ini ya, yang merah-merah ini ya. Kalau sudah sering ketemu ini nanti lama-lama hafal. Nah inilah sebenarnya belajar itu. Praktikum itu sebenarnya ini, membetulkan ini ya. Kalau tidak pernah ketemu ini karena hanya copy paste dari temannya yang sudah jadi, ya silahkan nanti pada saat ketemu ini pasti bingung. Nanti orang tidak pernah sakit, tahu-tahu mau berangkat kemana sakit, waduh repot ya. Kalau sudah biasa sakit, oh flu, udah saya minum ini aja, saya istirahat saja, tahu ya. Nah oke, sekarang juga ini tidak mau lagi. Kenapa? Vector must be the same length lagi ya. Ini ada plot di sini. Ini saya tutup dulu ya. Oke. Di bawah ini ya. Oke. Ini ada plot yang tidak sama. Antara apa? Ini ya, di line 7. Di line 71. Di line 71 berarti di sini. Nah, pada saat saya mengeplot T, XT, ini T, ENC. Dia harus sama. Antara T dengan XT harus sama, antara T dengan ENC harus sama. Sekarang berarti kita tidak tahu mana yang tidak sama. Karena ada dua, kita lihat di sini. Caranya begini ya. Kita lihat dulu ukurannya.
size dari mana? Dari T-nya dulu. Karena kita harus dua-duanya harus sama ya. Oke, T-nya satu baris 81 kolom. Jadi berjajar katanya sebuah array. Sekarang saya karena ini harus ngecek satu-satu supaya kita tahu mana yang tidak benar gitu ya. Sama XT. Oke, 81 sudah benar. Berarti antara X dengan XT itu sudah cocok. Ini apa namanya? Ukurannya. Sekarang tinggal T dengan ENC. Karena T saya sudah punya ukuran di sini. Sekarang saya tinggal melihat ENC. ENC ini size-nya berapa? Oh sorry. Nah, nulisnya salah ya. ENC. Nah ini pun juga harus sesuai. Kalau tidak sesuai dia juga tidak mau ya. Nah ini ada 1 kali 2, 3, 2, 4, 3. Jelas tidak mau karena dia tidak sama ya. T-nya 181. Apa namanya ini? ENC-nya 1, 2, 4, 8. 2, 4, 8, 2, 4, 3. Ini adalah 81 kali 3 karena kita tadi membuat tadi adalah 3 bit. Jadi ini ada sekian ini ya, sekian ini. Jadi 3 kali 81. Makanya ini ada 243 ya. Nah, sekarang bagaimana untuk ngeplotnya? Ya, kita ambil aja salah satu dari ketiga tadi ya. Jadi karena ini ada satu baris sekian kolom ini saya ambil 81 saja gitu ya supaya nanti bisa diplot. Ya. Nanti jadi hasil ENC-nya ini berupa bit 10 kasih 10 tapi pada bit yang pertama yaitu 1 sampai 81 gitu ya. Maka ini kita buat jadi semua baris Waalaikumsalam. 1 sampai 81 ya. Ya, Mbak. Bentar ya. Mbak.
Oke, baik ya. Maaf ya, sudah terganggu. Oke ya, jadi ini tadi sampai mana tadi? Bingung. Sampai oke pada ya. Jadi kalau kita mau ngeplot seperti ini ya, ini harus sesuai gitu. Jadi kalau kita ngeplot T dengan ENC, maka T-nya harus 241 atau ENC-nya harus 81 gitu ya. Karena kita punya ENC-nya ini memang sejumlah 81 kali 3, berarti masing-masing ada 3 bit tadi, maka kemudian kita bisa menggunakan T yang berbeda. Jadi kita definisikan T baru di sini ya. Bisa T1, tadi T-nya berapa di sini? Tadi T-nya kita harus sama ya, kalau nggak sama nanti ya. Kita T1. Ini bisa terlihat enggak? Bisa ya? Bisa, Iya, Bu. bisa Ya. Oke. Supaya T1 ini sejumlah 241 berarti kita 3 kali. Berarti kita bikin di sini 3 kali Fs ya. Mana kalinya? Nah, kita coba seperti ini. Berarti ini saya buat untuk supaya sama T1. Cuma ini nanti kemungkinan besar tidak mau. Coba sekarang saya running dulu ya. Nah, oke ya, nggak mau karena apa? Karena di sini T-nya dan T di sini ini tidak bisa jadi satu ya. Jadi tetap harus sama. Sebentar ya. Saya lihat size-nya T1 itu berapa? Kurang ya. Berarti harus berapa ini? 241, 243. Nah, ini harus kita hitung ya. Jadi nanti dalam pembuatan persamaan harus kita hitung. Jadi ini ENC-nya tadi saya kasih 81 tadi ya. Atau kalau kita pakai 81 berarti ini pakai T dulu, mau enggak coba ya. Oke. Nah ini ya, kalau ini kita tidak bisa sama, tidak karena apa? Karena maksudnya plotnya itu harusnya tidak diplot bersama-sama. Tadi makanya ini tadi tidak mau. Antara T dengan T1 kan jumlahnya nggak sama ya. Lah amplitudenya pun di sini tidak bisa mewakili. Karena apa? Karena di sini nilainya berbeda. Ini tadi sudah 1010, yang di sini masih sinus normal gitu ya. Jadi ini memang tidak bisa diplot bersama-sama. Sehingga kita bisa ambil T1 tadi dengan mengeplotnya sendiri. Jadi nanti ini plot ini, nanti plot ini sendiri gitu ya. Oke. Jadi intinya di sini PCM ini saya clear dulu supaya aman ya. Oke. Nah, intinya pada saat kuantisasi ini tadi yang kita gunakan ini, karena ini masih tadi ini adalah PCM ya, supaya jelas PCM RX ini tadi ya, atau encoder dalam hal ini. Nah, kita buat dulu PCM TX-nya. Jadi yang satunya tadi nanti kita plot yang bersama-sama dengan mana tadi? Ya. Jadi untuk kuantisasi astagfirullah ya. Yang untuk TX-nya, mana TX-nya tadi? Di bawah ya. TX-nya ini kita buat dulu untuk receiver-nya. Ini transmitternya, ini receiver-nya ya. Kita buat lagi di sini. Kemudian silahkan sambil ini juga ya,
membikin ya. Jadi nanti kalau saya merunning ada kesalahan bisa ditunjukkan ke saya ya. Bu, izin Bu. Ya. Mau nanya kalau saya tadi nyoba sendiri di running, hasil gambar grafiknya sama, tapi waktu dicek size-nya dari size T sama size XT-nya itu berbeda Bu. Jadi kalau yang saya cuma 1 sama 2 Bu size-nya, nggak sampai 81 ya Bu yang kayak Ibu tadi. Yang T-nya? Yang XT-nya. Yang T-nya? Yang T sama XT-nya Bu. Masa 81? Tidak 81. Cuma 1 sama 2? Yang 1 T-nya? Iya Bu. Bisa share screen? Saya saya tutup. Ya silakan share screen dulu. Saya stop dulu punya saya. Ya oke, silakan. Kalau nggak share screen bingung ya untuk tidak punya bayangan di mana salahnya ya. Bisa share screen? Bisa ya? Mana? Di mana ya share screen? Share screen-nya yang ada di panah ke atas, panah ke kanan ya. Panah ke atas kanan. Ada start sharing your screen. Ada enggak? Adanya share video, noise, partisipan, setting. Yang share screen enggak ada? Enggak ada Bu. Ada toh, biasanya ada kan? Biasanya kalau itu benar enggak bisa melihat sisi sana. Di sebelahnya kamera Mas, bukan yang titik. Sebelahnya kamera, betul ya, sebelahnya kamera. Sebelah kanannya kamera ya. Oh ya, iya Bu. Izin Bu, apa sudah terlihat Bu? Belum. Di layar saya belum. Yang teman-teman lain gimana? Udah bisa keluar? Belum Bu. Belum. Ya, ini sambil ini ya. Jadi nanti kalau ada warning tentang ukuran yang tidak sama tadi ya. Jadi Mas Bisim size tadi, maka kita cek dulu kalau kita ngeplot dengan 2 variabel T, X seandainya. Maka kita lihat nanti ukuran T-nya dulu berapa, ukuran X-nya dulu berapa gitu ya. Kalau tidak sama ya otomatis harus dibetulkan gitu. Izin Bu, udah terlihat untuk screen-nya Bu? Belum lihat. Oke, ya. Itu tadi sudah. Sekarang nutup lagi. Ya. Sudah ya Bu ya? Ya. Jadi ini saya coba kan untuk ngecek size dari si XT-nya sendiri ya Bu ya. Dia cuman 2 Bu. Sedangkan size-nya. Iya, kalau XT di situ iya, kalau XT cuma 2. Nah itu kan nilainya cuma 0,5 dan 1,5. Jadi kalau ini bukan XT yang di situ, yang kita lihat. Kalau kita for itu yang dilihat adalah ENC-nya. Mana ENC-nya? Oh. Nah kalau ENC-nya nilainya banyak. Kalau XT-nya ya cuma 2 kan? Itu kan di situ F, XT,
sama dengan ini gitu kan? Cuma 2 nilainya kan? Paham atau tidak paham? Kalau X yang atas apa variabelnya? Coba yang atas sendiri. Yang X sinyal sinusnya apa? Itu XT. Iya. XT kan? Oh ya, oke sekarang. Oh XT itu yang dimaksud. Yang ini XT kan yang mana? Oh itu. Sekarang itu jangan dihapus enggak ya? enggak. Oke, berarti sekarang coba di clear all dulu semua. Dan di bawah di clear all dulu semua biar nggak bingung. Nah, terus CLC lagi, CLC biar bersih. Oke, running lagi. Coba. Nah, coba sekarang XT-nya. Dilihat size XT. Size dalam kurung. Ya boleh. Ini ya, Bu? Dalam kurung XT dalam kurung. Oh, XT. Size dalam kurung XT. Size. Yang mana yang dimaksud XT yang di situ? Coba. Nah, Oh. itu. Jadi ininya formatnya yang tidak sesuai. Ya. Oke, udah ya, clear ya, 81 ya. Tapi itu nggak masalah ya Bu ya? Maksudnya gimana? Oh, enggak masalah. Kan sama kan? Sama, oh iya. Oke. Iya, yang dimaksud sama ya. Nah, cuma tadi saya menunjukkan gambar itu. Jadi gambar itu tidak bisa dijadikan satu karena apa? Karena amplitudo dan besarnya time tadi tidak sama ya. Jadi tidak bisa Nah, sekarang kita lihat coba sekarang benar saya screen lagi ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ya. Nah, coba ya saya cari cara ini yang oke ya. Jadi ini adalah hasil dari jadi nanti ini adalah hasil dari sinyal-sinyal PCM yang sudah kita plot sebanyak 243 tadi ini ya, 243. Kemudian kita diambil bit pertama, bit kedua, bit ketiga sebanyak 81 kalau itu tadi di nilai ENC-nya tadi ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk programnya dulu ya. Programnya dulu. Oke, programnya ini bisa diganti sembarang ya, bisa diganti berapapun. Ini adalah X-nya. Ini adalah sinyal sinusnya, kemudian ini yang kita pakai X-nya aja ya. X-nya oke, sudah plot. Nah ini ya. Jadi X di sini tadi yang kita buat sebagai sinyal input tadi, kemudian kita ambil, kemudian dikodekan tadi ya, dikodekan menurut MTQ tadi menjadi seperti ini. Jadi kuantisasinya menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian di sini yang diambil adalah TQ-nya ya. Ini sini ya. Yang figur 2 itu tadi. Nah, ini saya pengen menunjukkan ini ya. Menunjukkan untuk subplot yang pertama. Jadi ini sinyal sinusnya supaya bisa digabung dia tingginya harus sama. Kalau kita tadi yang pertama dapatkan tidak sama ya. Antara tinggi yang disampling sinyal sampling dengan sinyal aslinya ya, maka dia tidak bisa dijadikan satu karena tadi 1 sampai 81 dengan 1 sampai 243 tadi ya. Maka kita ambil 1 bit sehingga bit pertama bukan 1 bit pertama sehingga jumlahnya sama 1 sampai 81 semua. Nah, itu di sini ya. Ini. Jadi ini samplingnya.
proses kuantisasinya. Ini proses dekuantisasi. Jadi yang kuantisasi ini adalah figur kedua ya. Figur kedua subplot 211 adalah seperti ini. 212 ini apa ini? Saya lihat 212. Ini ya. Ini yang kedua, ini adalah error kuantisasinya. Jadi yang ini adalah sinyal sinus yang dikuantisasi ya. Dengan MTQ tadi, maka di sini MTQ-nya tadi adalah yang magenta ini. Ini XQ-nya, XQ-nya. Jadi kalau yang pertama tadi berarti kita ngambilnya adalah apa tadi? Apa tadi sini tadi adalah ya XQ-nya, XQ-nya, ya. Jadi saya di sini adalah XQ-nya. Tadi figur 2 ya. Supaya sama. Ini harus sama ya. Kalau tidak sama nanti dia tidak mau. Jadi XQ-nya di sini ya. Oke, kemudian saya tutup dulu supaya tidak tempuk ya, nanti biar kita nggak bingung mana hasil running terakhir, nanti biar nggak bingung. Saya clear all dulu. Kemudian CLC. Nah, oke, saya running lagi. Bismillah. Oke ya, ini hasilnya adalah ini. Ini yang kita buat tadi ya. Saya cuma menggunakan satu subplot, jadi belum disubplot ini ya. Satu figur, satu gambar yang hasilnya adalah ini ya. Ini sinyal asli, ini sinyal kuantisasi yang biru. Itu ya. Jadi yang saya plot di sini pakai menggunakan ENC tadi, maka diganti dengan XQ-nya. Jadi setiap proses ini ya. Jadi nanti hasilnya ini hanya 81. Kalau kita lihat di sini size-nya, jadi bit pertama saya ambil ya. Saya XQ ya. Nah, size-nya XQ. Nah, ini 181 ya. Ya, ini saya tunjukkan untuk supaya kalian tahu seperti ngecek ukuran. Kalau dia bilang ukuran nggak sama, berarti bagaimana ngeceknya. Kemudian mana yang harus diganti. Karena kalau kita mengupload dua gambar harus sama T-nya ya. Nah itu bagaimana cara menggantinya. Seperti itu ya. Jadi supaya dalam pembuatan program itu tahu maksudnya. Tidak sekedar menulis. Kalau cuma menulis tidak tahu maksudnya ya namanya bukan praktek coding, nanti praktek mengetik gitu jadinya ya. Oke. Paham ya kira-kira ya? Nah, jadi kemudian nanti setelah ini baru encodernya ya. Belum di decodernya tadi ini ya. Nah, di decodernya ini nanti kita akan mengupload yang namanya XQR ini ya. Oke. Jadi seperti ini saya hapus. Kalau mau merunning supaya gambarnya dihapus semua, ditutup semua dulu ya. Biar nanti tidak bingung hasil running yang terakhir yang mana gitu ya. Oke. Jadi sekarang untuk bagian RX-nya, jadi nanti ini tadi, sudah saya hapus ya, saya running lagi aja. Oke, saya tunjukkan satu persatu gambarnya. Yang ini adalah gambar sinusnya tadi. Ini yang sudah disampling ya. Kemudian yang gambar 2 ini adalah sinyal sinus yang sudah disampling. Yang sudah dikuantisasi, sorry. Ini disampling, ini dikuantisasi. Ini adalah error kuantisasinya. Jadi pada saat kita melakukan kuantisasi itu ada jeda-jeda ini ya. Perbedaan antara yang magenta dengan yang biru, yang magenta dengan yang biru. Ini semua kalau dikumpulkan menjadi seperti ini. Ini adalah error kuantisasi namanya ya. Ini bisa diambil dari sini dengan perintah figur 2. Mana kita lihat ya.
figur 2 di subplot kedua. Ini X min XQ di sini ya. X min XQ. Jadi X min XQ ini ternyata dia adalah error kuantisasinya ya. Karena X-nya adalah sinyal sinusnya, XQ-nya adalah sinyal kuantisasinya. Jadi nanti sinyal sinus dikurangi sinyal kuantisasi, maka dia menjadi error kuantisasi seperti yang terlihat pada gambar 2 yang bawah ini ya. Ini error kuantisasi, oke? Jelas ya? Nah, kemudian dari receivernya maka diplot di mana ini? Kita lihat plot di figur 4 yaitu XQR ini ya. Bisa kelihatan? Kelihatan ya? XQR ini XQR ya, ini ya. Nah, ini kita lihat di gambar 4 ada apa di situ nih ya. Oke. Sama ternyata di gambar 4 pun mendapatkan sinyal sinus yang dikuantisasi sehingga dia menunjukkan adanya distorsi di sini ya. Adanya distorsi. Nah, kemudian di figur 5 baru dia mendapatkan rake of ini yang ini. Ini ya, hasil filter. Jadi setelah diperoleh nilai hasil kuantisasi tadi, kemudian di filter, maka masih kemudian baru mendapatkan sinyal PCM-nya ya. Sinyal PCM-nya. Jadi PCM-nya pada figur kelima. Oh sorry, ini kok bentar. Figur ketiga tadi mana? Figur ketiga. Oh ini figur ketiga ini ya. Figur ketiga ini mengeplot sorry. Ini figur 2 ya. Figur 3-nya belum terdefinisi di sini. Nah, figur 3. Di mana figur 3? Oh, ini di sini ya. Figur 3 ini sudah merupakan bit-bit informasi tadi. Jadi sebenarnya ini adalah plot ini ENC ya. Jadi dari sini. Dari ini tadi. Makanya dicari. Nah, ini sudah merupakan bit-bit 1010. Ini harusnya figurnya diganti ke atas ya. Biar tidak bingung. Figur 3 saya ambil di sini. Ya, ini figur 3. ENC yang diplot, ENC ini hasil dari encoder ini ya. Baiklah, itu berupa gambar seperti ini. Sudah dihapus ya. Oke, kemudian saya running lagi aja. Oke, ini ya. Sinyal 3, ini sinyal hasil. Yang filter ini sudah difilter, jadi kembali ke sinyal asli lagi. Jadi sinyal inputnya yang merah, sinyal outputnya yang hijau ya. Bisa dilihat ya ini ya. Sinyal asli itu yang merah, sinyal yang hijau ini adalah sinyal hasil rekonstruksi dari proses PCM kemudian dikembalikan jadi sinyal analog lagi. Ya, kemudian nah, yang 3 ini adalah sinyal bit-bit dari keluaran dari encoder. PCM TX tadi adalah outputnya ini. Yang ini yang sejumlah 243 tadi, ini yang 81 itu ya. Disendirikan. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah bisa mendapatkan hasil dari proses kuantisasi menggunakan MTQ. 3 bit. Nah, nanti untuk berikutnya tugasnya juga ada yang 4 bit tadi ya.
Yang 4 bit adalah ini. Bentar. Tadi ini ya. Yang 4 bit adalah seperti ini. Yang ini tadi 3 bit. Jadi kesananya 7. Nilainya 1, 2 ini adalah nilainya 7 macam. Ini 7N ya, 7N kali T. Sekarang kalau kita harus 4 bitnya, berarti 2 pangkat 4 harus ada 16. 16 min 1, berarti nanti jumlah nilai level kuantitasnya ada 15. Oke, contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. 16 min 1. Kalau ada 16 tangga di sini, maka kita akan memulai dari min 7 sampai 7. Gitu ya. Dari amplitudo magnetnya atau kuantisasinya nanti min 7 sampai 7. Nah, kemudian untuk NT-nya ya mengikuti. Otomatis nanti juga sejumlah 15 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nilai. Jedanya yang nanti min 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Seperti itu. Dan nanti bagaimana untuk membuat programnya? Sama seperti ini. Antara sekian nilai kuantitasnya. Ini kalau kita turunkan menjadi bit-bitnya ada 4 bit di sini ya. Ini juga mulai dari 0 pokoknya. Seperti kita tahu kan kalau 4 bit itu ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya. Oke. Berarti kalau di sini ini berapa ini? Kalau kita desimalkan berapa ini bitnya ini? 2 pangkat 0 berarti 1, 2 pangkat 1 berarti 2, berarti ini 3 ya. 3, 2 pangkat 4 berarti 0, 0, 1, 2, 3. 2 pangkat 3 berarti 8. 8 plus 4 berarti 12 ya. Dan seterusnya, oke. Nah, bisa ya. Jadi nanti yang ini diganti. Yang ini diganti, ini juga diganti. Semua diganti menurut atau sesuai dengan ilustrasi kuantisasi ini ya. Oke? Jelas ya? Oke. Jadi yang untuk tugasnya kalian masih diberi kesempatan sampai minggu depan ya. Jadi nanti lapsemnya minggu depan tapi sudah 3 percobaan tadi. Round, kemudian MTQ 3 bit, dan MTQ 4 bit ya. Dijadikan satu lapsem, kemudian dikumpulkan. Jadi minggu depan baru mengumpulkan, oke? Nah, sekarang yang belum jelas silahkan untuk bertanya ya. Kiranya bagaimana, oke? Baik, ada pertanyaan atau tidak di sini? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Untuk yang praktikum ini itu kan misal ada pada PCMTX itu ada poin-poinnya 1 sampai 4. Nah, itu per tahapnya itu apakah perlu di screenshot lalu dibuat laporan atau nanti hasil akhir PCMTX-nya itu aja? Nah, kalau laporan itu selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya. Menurut Anda bagaimana? Nanti nilainya mengikuti aja ya. Kalau saya membaca laporan itu menjadi jelas dan mudah, juga senang karena rapi gitu ya. Gambarnya jelas-jelas, penjelasannya juga jelas. Ya otomatis nanti nilainya berbeda dengan yang gambarnya tidak jelas, penjelasannya tidak jelas. Kemudian melihat laporan ini kok tidak lengkap, ya berbeda gitu ya. Nah, jadi terserah kalian masing-masing, nanti Bu Nur hanya akan menilai sesuai dengan yang disajikan. Laporan itu kan kalau kita masak itu platingnya ya. Platingnya kita menyajikan masakan itu kan bebas. Mau dikasih sambal di atasnya atau sambalnya disendirikan, ataukah sambalnya ngambil sendiri atau tidak ada sambal. Pakai sendok, sendoknya di samping atau di atas piring, kan terserah gitu ya. Terserah karena itu masing-masing punya sen sendiri-sendiri
Karena laporan ya. Nanti kalau kalian kerja pun, mungkin yang sudah kerja ya, kalau diberi tugas kemudian laporan, nah bagaimana menulis laporan? Ya, nah itu yang harus kalian perhatikan, oke? Jadi kalau jawabannya bagaimana? Terserah ya, terserah ya, ini ya. Oke, semua jelas ya? Nah, jadi terserah kalian memplating masakan tadi bagaimana, oke? Iya, ada lagi pertanyaan? Jelas ya kalau untuk laporannya ya? Iya, baik, jelas. Ada lagi mau ditanyakan? Waktunya masih banyak ya, masih minggu depan. Jadi untuk membuat program sendiri masih sangat panjang waktunya. Jadi silakan untuk berusaha untuk membuat sendiri ya, mengetik paling tidak. Biar saat running, nanti kalau ada running kemudian mengalami kesalahan, nah disitulah sebenarnya tempatnya belajar gitu ya. Nanti kalau seandainya, iya silakan. Maaf Bu, saya interrupt. Untuk tugasnya berarti yang percobaan 1 aja dulu Bu ya, ini ya. Yang sekarang ini yang pakai round itu dulu. Semua percobaan 1 kan? Semua percobaan 1 yang isinya 3. Yaitu kuantisasi menggunakan fungsi MATLAB round itu. Kedua adalah tugas nomor 1, yaitu menggunakan MTQ dengan N sama dengan 3. Ya. Yang ketiga, tugas nomor 2, MTQ menggunakan N sama dengan 4. Jelas ya? Nah, 3 ini nanti bisa kalian analisa mana yang terbaik ya dari ketiga ini. Terus nanti pada saat menganalisa kenapa kok bisa terbaik begitu ya. Jadi secara teoritis bagaimana? Ini kan cuma pengaruh sampling dan kuantisasi saja nanti yang berpengaruh terhadap sinyal outputnya. Sebagai contoh tadi, sudah saya hapus ya. Oh ini belum. Sebagai contoh, saya share screen dulu. Bentar. Saya share screen dulu. Sebagai contoh biar jelas kalian ya. Oke, sebagai contoh ini adalah hasil sinyal rekonstruksi pada saat kita mengubah sinyal analog yang merah ini menjadi sinyal PCM, kemudian PCM dimasukkan lagi ke D kuantisasi tadi, kemudian dikembalikan menjadi sinyal. Ternyata sinyalnya jadi yang hijau. Kira-kira yang merah dengan yang hijau bedanya apa? Tinggi amplitudonya Bu, sama tadi. Apanya yang pertama yang kelihatan apa di sini? Amplitudo sama time. Ya. Berarti apa? Terjadi redaman, Oke. Di samping itu apalagi yang tidak sama di sini? Apalagi? Selain amplitudo apa kira-kira yang tidak sama? Periode. Ini ada apa nih? Delay, ada delay waktu. Harusnya ini langsung ada sinyal. Ini ditunggu dulu sampai sini baru dia ada sinyal ya. Berarti apa yang menyebabkan terjadinya delay? Lah secara teoritis nanti dicari. Apa yang menyebabkan adanya redaman? Nah di situ. Dari proses kuantisasi dan sampling tadi kira-kira mana yang berpengaruh. Itu namanya analisa ya. Terus nanti penurunan ini kira-kira berapa persen? Atau kalau dalam satuan berapa ini? Dan ini adalah 3,5 senti gitu ya. Atau dalam ini 3,5. Kalau ukuran amplitudo kan bukan senti. Ada dB, ada kalau tegangan ya volt, kalau daya watt dan sebagainya. Karena ini satuan, jadi belum ada titik satuannya. Nanti di prosentase saja. Ini dengan ini bedanya berapa? Kemudian di prosentase. Ya, persentase itu terhadap sinyal referensi. Kalau referensinya ini, berarti ini dikurangi ini dibagi ini nanti ya, amplitudonya. Jadi nanti mempunyai redaman sekian persen begitu. Jelas?
Kemudian delay juga begitu, yang harusnya sini sudah langsung naik, ini baru di sini nih, sini ya naiknya ya. Ini naik tapi nggak seberapa jelas. Ini mungkin bisa diambil. Ya ini sudah mulai naik gitu ya. Cuma harusnya naiknya kan dari sini ya. Cuma ini delay-nya sekian ya. Nah ini, oke. Nah kira-kira seperti itu. Hasil atau harus menganalisanya terhadap delay dan redaman. Oke? Karena prosesnya hanya 2, sampling dan kuantisasi. Makanya nanti di sini kalian bisa merubah-rubah untuk mengeksplor ya. Mengeksplor kemampuannya. Frekuensi sampling bisa dirubah-rubah. Amplitudo bisa dirubah-rubah. Ini ya. Tidak 3,5 mungkin gantilah ini menjadi 2,5 biar sama dengan tadi, boleh 2 saja seandainya ya, boleh ya. Kalau 2 saja kira-kira apa dampaknya gitu ya. Nanti kita running lagi, gambarnya ditutup dulu semuanya biar tidak tempuk. Jadi hasil running kita yang terakhir itu memang benar-benar hasil running dari program tersebut ya. Clear all. Pokoknya sebisa mungkin setiap running clear all supaya kita yakin hasilnya tadi adalah hasil yang terakhir gitu ya. Ini pada saat apa itu tadi ya? Yang dirubah tadi apa? Amplitudo ya. Jadi amplitudonya. Nah ini setelah amplitudonya ini malah terpaut, malah lebih tinggi ya. Ada gain di sini, ada gain ya, dan seterusnya. Jadi nanti berarti amplitudo pun berpengaruh. Seperti tadi, ini harusnya berada di sini, delaynya dia agak mundur ya. Berarti delaynya lebih besar. Berapa skon atau persentasenya terhadap skon? Kalau dianggap 1 skon, berarti berapa skon di sini gitu ya. Itu juga boleh analisa dari situ. Pokoknya banyak yang bisa dianalisa dari 3 percobaan tadi ya. Nah disitulah letaknya praktikum. Jadi bukan hanya mendengar dan menulis, tapi juga harus berpikir gitu ya. Oke, baik, ada pertanyaan? Jelas ya kira-kira ya. Nanti dirubah, yang pertama adalah fs-nya atau frekuensi sinyalnya dirubah juga boleh supaya nanti fs-nya bisa berubah ya. Kemudian amplitudonya dirubah juga boleh. Kemudian nanti apanya yang dirubah lagi ya? Yang dirubah baik, ada pertanyaan lagi? Jelas ya kira-kira ya? Saya mau tanya Bu. Silakan. Jadi dalam satu nama file di MATLAB itu untuk 3 percobaan itu Bu? Iya. Kenapa kok saya minta begitu? Kira-kira kenapa? Kok harus dalam satu file? Kenapa kira-kira? Biar tidak bisa-bisa Bu. Ya pertama tidak bisa-bisa, tapi secara teknis atau secara ilmiahnya, kenapa kalau dijanjikan satu? Apakah ada yang urgen? Kalau sendiri-sendiri dengan 3 jadi 1, apakah ada yang beda dari segi teknisnya? Apa ada yang berbeda kira-kira? Gimana? Ada, kita harus memperhatikan variabel yang digunakan ya. Kalau dalam satu M file kan tidak boleh ada 2 variabel yang sama sehingga harus dibedakan nanti ya. Nah pembeda kita mampu merubah untuk membeda itulah logikanya sudah main ya.
Nah, disitulah belajarnya kita mengaktifkan kembali sel-sel otak kita gitu ya, melalui itu tadi apa namanya, membuat satu file biar berpikir sedikit gitu ya tentang program dari file tadi. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik ya. Karena kalau sendiri-sendiri gampang, copy paste tinggal ganti 1 2. Nah, kalau diteruskan, diteruskan sampai 3, diteruskan sampai 3 apa tadi? Sebab ya, kuantisasi tadi dijadikan 1 dalam satu file, maka kita harus berpikir, oh berarti parameternya walaupun sama-sama kuantisasi, tidak boleh dengan variabel yang sama. Kalau sama nanti hasilnya juga bingung yang mana ini yang sebenarnya gitu ya. Karena MATLAB pun mungkin eksekusinya ya tidak benar. Kalau MATLAB-nya bingung ya sak-saknya dia mau mengeksekusi yang mana begitu ya. Oke. Baik ya, pertanyaan bagus. Jadi nanti supaya tidak terkecoh ya jadi semuanya. Baik, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi untuk pengumpulan laporan sementara ini batas waktunya sampai kapan ya Bu? Sampai hari Minggu depan. Jadi minggu depan itu kan hari Kamis ya. Berarti yang laporan sementara Bu, bukannya sampai minggu depan. Minggu depan tuh hari Kamis kan. Hari Kamis itu kan selesai praktikum jam 9 ya. Nanti setelah jam 9 itu harus dikumpulkan. Baik Bu. Itu sekalian sama laporan resmi atau cuma laporan sementara? Laporan sementara aja, karena hasil running saja nanti analisanya belakangan pada saat laporan resmi ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik ya. Yang lain gimana? Masih adakah pertanyaan? Sudah mengerti ya kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Sudah paham ya? Nah, saya berharap kalian bisa menangkap dari esensi proses PCM melalui simulasi ini ya. Dengan simulasi mudah-mudahan paling enggak kalian bisa menangkap filosofinya ya. Bagaimana asal-usul atau bagaimana apa itu tadi. Cara meng-create sebuah program untuk melakukan kuantisasi paling tidak seperti ini. Karena yang lain tinggal pakai fungsi MATLAB, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah program yang kita create sendiri. Oh ternyata bisa lah itu mempunyai apa ya rasa apa ya kita paling tidak percaya diri lah gitu ya. Sudah membuat program, merunningnya, keluar hasilnya, oh itu sudah menjadi apa kita akan waduh ternyata ISO gitu ya. Gitu. Makanya silahkan mengetik sendiri programnya ya. Jangan copy paste sekali lagi. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan bisa ditutup. Iya Bu, sudah Bu. Oke ya. Jadi kalau seandainya nanti